kalau kemudian tidak ada bukti empirik bahwa Gibran narkoba, bahwa Gibran melakukan pelanggaran korupsi, ya tidak jadi dimakzulkan. Kan itu sederhana ya, logikanya. Tetapi sebagai mereka sudah membangun sebagai aspirasi, dia tidak berhak orang menghakimi aspirasi itu. Ya, bukan menghakimi, dia membangun sebuah rencana karena gini, ada statement yang mengatakan kita memberi deadline sampai Oktober 2026. Itu bunyi loh di statement itu banyak, nanti beredar, silakan buka di video-video yang viral. Nah ini yang saya katakan menciptakan disharmoni dan ikut mempengaruhi publik masyarakat untuk terpetakan di bawah, terpolarisasi. Ini ancaman loh. Terima kasih Mas Emen. Saya mau rangkum semuanya secara singkat saja. Termasuk tadi Bung Abud ya. Pertama ketika Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin mengatakan bahwa Presiden Prabowo menemui oposisi, saya lihat beritanya, saya apresiasi. Ini luar biasa. Saya kan hampir 10 tahun Mas Eman oposisi jalanan terhadap pemerintahan Pak SBY dulu. Belum ada Rocky Gerung tuh. Rocky merapat. Rocky masih ngumpet tuh. Nah, ketika itu tidak pernah itu yang namanya Presiden mau menemui oposisi itu ngobrol. Bahkan ketika saya melapor dengan Citizen Lawsuit, lapor Presiden SBY dan Wapres JK ketika itu ke pengadilan, tidak hadir juga di persidangan kan. Tapi ini Presiden Prabowo menemui oposisi itu luar biasa. Tiba-tiba Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bukan oposisi, itu tokoh nasional yang kritis. Saya jadi agak menangkap ada nuansa yang tidak enak nih. Apakah dia mau menaikkan kelas dari teman-teman yang bertemu dengan presiden atau ingin melemahkan peran oposisi itu menjadi kelompok yang bagian dari kita lah. Artinya bahwa tidak ada lagi oposisi, kira-kira gitu. Tetapi isu-isu yang diangkat oleh teman-teman di pertemuan itu berdasarkan informasi berita online yang saya baca, semuanya, hampir semua, tidak semua, dikuasai oleh narasi yang sangat positif untuk kepentingan umum. Kita bicara soal penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang. Ada oligarki yang bermain di dalam penguasaan ekonomi politik dan sebagainya. Itu realitas yang terjadi sepanjang masa di hampir semua sistem pemerintahan di dunia ini. Bahkan di Cina, di Republik Rakyat Tiongkok yang menganut sistem komunisme, itu oligarkinya juga kuat. Apalagi kalau kita bicara yang lain seperti Thailand, monarki, bahkan konflik monarki sipil dengan monarki militer di Thailand itu kan selalu memicu upaya kudeta tuh. Begitu juga di Filipina, di Malaysia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, artinya bahwa oligarki itu persoalan dan juga ancaman terhadap demokrasi dan terjadi di semua demokrasi dan juga di sistem non-demokrasi. Itu realitas. Nah, tetapi isu-isu macam ini kemudian dipatahkan seketika sore ini oleh konferensi pers kalau nggak salah, yang kemudian memasukkan klausul politik praktis di dalam tuntutan, yaitu memakzulkan Wapres Gibran. Ini kan usulan yang tidak punya dasar konstitusional. Saya percaya, saya merasakan, saya mengerti dengan kekecewaan sebagian rakyat Indonesia dalam pencalonan di Pilpres 2024 yang melibatkan campur tangan di Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi kenapa tidak ketika itu secara total ada perlawanan? Karena setelahnya pemilu berjalan, kita diminta oleh konstitusi untuk menghormati. Siapapun yang menang di dalam pemilu terus dihormati. Dan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran yang memenangkan pemilu adalah Presiden, Wakil Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia harus dihormati. Kalau nggak suka lawan di pemilu berikutnya. Kan gitu aja. Jadi kalau itu diperpanjang, dibawa ke, wah itu seperti mengutip Pak Susno, seperti kata Presiden tuh buang-buang energi, fokusnya kemana. Nah itu yang saya bilang tadi, isunya bagus, tiba-tiba dipatahkan oleh mereka sendiri. Jadi saya hopeless rasanya. Lalu soal kepolisian tadi, soal reformasi, soal reformasi kepolisian tadi itu Mas Obed, kan kalau kita bicara soal integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana terpadu,
kita pasti akan bicara soal kepolisian sebagai garda terdepan, penjaga gerbang di dalam sistem peradilan pidana itu, di dalam sistem hukum negara manapun, termasuk Indonesia. Karena disitulah fungsi penyelidikan dan penyidikan itu secara dominan itu dijalankan. Baru nanti dilanjutkan oleh kejaksaan di dalam tugas pendakwaan yang kemudian diproses oleh peradilan dengan hakim sebagai aktor utamanya. Nah, artinya bahwa dalam konteks ide menempatkan kepolisian di bawah kementerian itu pasti akan mengganggu seluruh konsep dan cita-cita tujuan teleologis dari integrated criminal justice system itu sendiri. Dan belum lagi saya sudah singgung dari awal politisasi terhadap penegakan hukum dan pelemahan terhadap peran presiden sebagai kepala negara yang kepadanya institusi Polri bertanggung jawab. Karena ketika presiden sebagai kepala negara kehilangan dasar hukum untuk mengendalikan penegakan hukum, maka presiden akan menjadi korban karena dia hanya berperan sebagai kepala eksekutif pemerintahan. Yang mana di dalam sistem presidensial dengan multi partai seperti Indonesia, presiden punya hak prerogatif seringkali dilemahkan oleh kompromi lintas partai. Maka kepentingan partai-partai koalisi akan mengendalikan dan mengebiri hak prerogatif presiden. Saya mau mengatakan bahwa secara telak presiden dilemahkan di situ dalam konteks penegakan hukum kalau polisi ditaruh di bawah kementerian. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta empirik lainnya justru di negara maju seperti Amerika misalnya, polisian itu di bawah kementerian Department of Justice diantara untuk urusan wilayah federal ya sipil. Ya, tapi kalau untuk sebagian kasus-kasus tertentu itu ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti bisa dicek. Tidak ada dua kementerian yang kemudian menaungi kerja-kerja kepolisian. Kemudian yang kedua, misalnya Bung Boni sebagai orang yang belajar demokrasi, saya belajar criminal justice system di Amerika. Saya punya ijazah S2 di bidang public policy, tapi spesialisasinya criminal justice system, dan itu di Amerika. Iya. Dan yang dibilang oleh Mas Obed itu tidak sepenuhnya benar. Iya. Peran kepolisian di sana itu tetap sebagai institusi law enforcement yang mandiri. Dia tidak, maka tidak ada potensi politisasi. Kalau di kita kan problemnya adalah politisasi di segala lini. Maka ketika itu taruh di bawah kementerian, itu sama aja kita membuat penegakan hukum itu udah mati di tempat. Iya, kerja-kerjanya tetap dia independen. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, saya kira perlu diingatkan bahwa sebagai orang belajar demokrasi, ketika ada perspektif yang berbeda, anggap saja itu adalah aspirasi. Ketika misalnya ada teman-teman mengatakan bahwa mereka menginginkan misalnya ya Gibran dimakzulkan, sebagai sebuah perspektif kita dengarkan. Lalu argumennya apa? Jadi perdebatannya pada wilayah argumen. Itu bukan makar. Ya, itu bukan makar, itu aspirasi. Nah, kalau sebagai wacana, sebagai aspirasi kita lawan dengan argumen. Jadi menurut saya tidak harus kemudian merespon secara keras begitu terhadap mereka yang kemudian menyampaikan aspirasi. Iya, kalau aspirasi itu kan harus terwarai dalam sistem perundang-undangan kita ya. Contoh terkait dengan pemaksulan. Pemaksulan itu kan diatur di UUD 45 pasal 7, pasal 7A, pasal 8 ya. Ada proses ya. Nah, misalnya ada pelanggaran misalnya extraordinary crime ya, ada pelanggaran narkoba di situ, ada pelanggaran soal terorisme, ada kalau nggak ada apa-apa Anda mengatakan itu makar. Ya, kalau misalnya nggak ada aturan yang dilanggar lalu kemudian memaksakan untuk pemaksulan itu kan apa namanya? Sesuatu yang mengancam. Adalah aspirasi. Kalau saya paham betul di pasal 7 itu, itulah yang tadi proses kita bilang. pemajuan itu lewat parlemen. Jadi kalau kemudian tidak ada bukti empirik bahwa Gibran narkoba, bahwa Gibran melakukan pelanggaran korupsi, ya tidak jadi dimakzulkan. Kan itu sederhana logikanya. Tetapi sebagai mereka sudah membangun sebagai aspirasi, dia tidak berhak orang menghakimi aspirasi itu. Ya, bukan menghakimi, dia membangun sebuah rencana karena gini, ada statement yang mengatakan kita memberi deadline sampai Oktober 2006. Itu bunyi loh di statement itu banyak, nanti beredar, silakan buka di video-video yang viral. Nah, ini yang saya katakan menciptakan disharmoni dan ikut mempengaruhi publik masyarakat untuk
petakan di bawah, terpolarisasi. Ini ancaman loh. Kan Disintegrasi ini, sosial Gabriel. itu bisa terjadi, bro. Gini. Soal itu. Jadi kita mesti melihatnya secara tenang ya, bahwa itu ada masyarakat yang punya perspektif yang berbeda. Kalau kemudian itu dianggap soal sederhana karena tidak ada bukti empirik, ya biarkan saja. Abaikan. Dan itu akan Masyarakat terpola, Bung. Jadi gini, di undang-undang KUHP yang lama, termasuk yang dirubah sekarang di undang-undang KUHP yang baru 2023, itu bunyi di situ loh. Ada provokasi yang menciptakan disharmoni dan polarisasi di masyarakat. Itu masuk kategori makar loh di KUHP. enggak. Terus di dalam UUD 45 NRI yang pasca perubahan keempat itu juga bunyi di situ. Coba apa? Mengancam Kategori makar tuh apa? Loh, Coba, dalam undang-undang. Ya, kategori Satu. makar kan bunyi di KUHP itu ya. Ya satu apa? Satu misalnya menciptakan pengelompokan di tengah masyarakat lewat provokasi dan statement-statement yang bisa terbawa pada arus itu masyarakat ini. Pertanyaan saya, apakah itu provokasi? Lah silakan Bung terjemahkan. Yang Saya menerjemahkan tidak, itu tadi kan aspirasi. tadi dengar kan? Itu aspirasi, itu aspirasi. Loh, kalau aspirasi tidak Artinya itu tidak ruang yang disampaikan sangat interpretatif, Bung. ya, Bukan, kalau bukan tunggal ini, interpretasinya satu. kalau tidak disampaikan di ruang-ruang publik ya, Ya ciri itu kedua sudah dari, masuk dari mempengaruhi makar apa? opini. Ciri kedua makar. Dia sudah masuk di dalam mempengaruhi opini yang menciptakan disharmoni yang bisa membelah publik. Enggak. Ah, itu hati-hati yang di Makar situ. Bung. itu dia mau menggulingkan kekuasaan. Lah bunyinya kan mau menjatuhkan Gibran kan? Bukan itu aspirasi ingin memajukan Loh. Gibran. Aspirasi. Makanya sederhana. kalau bicara soal itu perdebatannya Oke, dalam. aspirasi Karena kita harus atau bisa provokasi membuktikan. untuk makar. Kita kembali saat lagi, nanti kita akan lanjutkan.